Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat dan saudaraku semuanya dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan saya Husein alias Uce, petani dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya saya sangat berharap agar sahabat dan saudaraku semuanya tetap diberikan kekuatan dan kesehatan, usaha lancar, rezeki lancar, serta selalu dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Esa, dijauhkan dari berbagai macam malapetaka, bala bahaya, bencana, dari mana dan apapun juga, baik disebabkan oleh kejahatan jin, manusia, ataupun karena kelalaian diri kita sendiri, termasuk juga dari wabah COVID-19, sahabat tani. Sehingga diri kita dan keluarga kita tetap dalam keadaan terjaga dan terlindungi serta aman. Amin ya robbal alamin. Nah sahabat tani, pada kesempatan kali ini tema kita akan membahas tentang bagaimana cara mengusir serangga perantara penyebab penyakit pada tanaman pisang. Karena serangga ini sahabat tani selalu saja berkembang terutama di musim kemarau, yaitu berbagai macam serangga perantara penyakit. Apalagi beda di musim penghujan. Kalau di musim penghujan yang banyak berkembang adalah virus, jamur, dan bakteri atau cendawan atau juga patogen. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana cara mengusir serangga secara alami. Jadi tidak menggunakan pestisida, baik insektisida maupun fungisida. Namun dapat kita mengusirnya secara alami dan juga untuk bebas dari berbagai macam residu akibat penggunaan bahan kimia sintetis, sahabat tani. Oke sahabatku semuanya, sebelum saya lanjutkan mohon dukungannya dengan menekan tombol like dan subscribe, dan jangan lupa juga aktifkan ikon lonceng notifikasinya agar channel kita ke depan terus maju dan berkembang, dan sahabat tani selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Nah untuk itu sahabatku semuanya, apa saja tips yang harus kita lakukan, obat alternatif untuk mengatasi penyakit hama? Yuk kita mulai. Untuk mengusir hama perantara penyebab penyakit pada tanaman pisang, sahabat tani, sangat sederhana sekali. Kita melakukannya cukup dengan melakukan pengasapan, sahabat tani. Dan terutama kalau kebunnya sahabat tani berdampingan atau dikepung oleh tanaman area persawahan atau perkebunan yang ditanam seperti tanaman hortikultura atau tanaman palawija, itu kalau mereka melakukan perawatan ataupun menjelang panen, bahkan pasca panen, sahabat tani, serangga-serangga yang ada itu pasti akan lari ke kebun pisang kita, sahabat tani. Contoh saja di area perkebunan saya ini. Dan kalau di musim penghujan mereka pasti akan menanam padi. Kemudian kalau di musim kemarau 2 kali tanam, yaitu mereka pasti akan menanam jagung. Begitu mereka melakukan perawatan, apalagi jagungnya menjelang panen sudah mulai mengering, bahkan yang pasca panen, sahabat tani, begitu mereka melakukan panen, maka serangga-serangga yang ada di area jagung itu pasti akan lari semua ke kebun pisang, sahabat tani, seperti yang dialami oleh kebun saya ini. Dan maaf, ini kemarin sebelum kita lakukan pembakaran saya sampai lupa saya tunjukkan kepada sahabat tani hama seperti apa yang selalu hadir di kebun pisang kita. Nah seperti ngengat, kemudian jenis kupu-kupuan, termasuk serangga-serangga yang kecil itu, sahabat tani, yang sebesar nyamuk, itu akan lari semuanya ke kebun pisang kita. Bahkan kemarin itu saking banyaknya, sahabat tani, dari ujung dari daunnya, pelepahnya, batangnya sampai ke anakannya pada nempel semua serangga-serangga itu. Bahkan kalau kita senggol saja sampai bunyi krepek-krepek saking banyaknya serangga yang ada di kebun pisang kita, sahabat tani. Tapi kalau kita lakukan penyepraian, tentu menggunakan insektisida atau fungisida akan memberikan dampak negatif terhadap tanah, tanaman, dan juga buah yang dihasilkan. Nah maka kita bisa mengusirnya secara alami, sahabat tani, dengan cara menekan biaya operasional untuk pembelian obat. Lebih baik kita lakukan cukup dengan cara kita pengasapan, sahabat tani. Nah untuk pengasapan ini kita bisa melakukannya, sahabat tani, di tiap celah-celah kebun pisang kita. Kita bisa membuat area khusus untuk melakukan proses pembakaran. Nah seperti di saya ini, saya buat jarak penumpukan sampah satu dengan yang lainnya antara 25 sampai 30 meter. Ya, saya buat penumpukan sehingga dari hasil pemangkasan daun, pelepah, batang pisang ataupun jenis sampah organik yang lainnya kita kumpulkan biar mengering. Apalagi ini memang di musim kemarau, karena musim kemarau itu paling banyak serangga dan memang waktunya dia tumbuh dan berkembang di musim kemarau, sahabat tani. Maka dari itu dengan kita memberikan tempat-tempat penumpukan sampah di area-area khusus untuk lahan pisang kita, nah maka begitu dia kering,
bisa bagian atasnya kita tutup dengan daun-daun yang masih segar, baik daun pisang ataupun daun apapun, agar kepulan bara api yang menyala itu dalam keadaan tertekan dikurangi, namun asapnya lebih banyak sahabat tani. Nah, dengan cara seperti ini kita lakukan pembakaran, maka otomatis serangga-serangga yang ada di area perkebunan kita pasti akan kabur sahabat tani, dan ini sangat efektif. Dan hal ini bisa kita lakukan 2 minggu sekali sahabat tani. Dan selain serangga-serangganya, terutama juga ngengat itu sahabat tani paling bahaya, dia sering berteduh di pucuk pisang kita, di pucuk daunnya. Kemudian dia menaruh telurnya. Setelah dia menaruh telurnya dan pisang kita mulai berbuah, nah pada saat buahnya mulai terbuka, dia akan masuk yang berakibat kepada tanaman pisang kita korengan. Belum lagi membawa virus, jamur dan bakteri lainnya. Maka dengan cara seperti ini lebih efektif, lebih aman, dan lebih gampang sahabat tani. Dan tentunya jangan lupa, begitu kita lakukan pembakaran, kita harus segera keluar dari area perkebunan kita agar kitanya juga tidak kena asap sahabat tani. Nah, kita melakukan pembakaran seperti ini sahabat tani, kita harus melakukan secara berbarengan di seluruh area kebun pisang kita, sehingga serangga tadi akan keluar, jadi tidak pindah ke area yang lainnya. Jadi kalau kita hanya membakar sebagian-sebagian, tentunya nanti dia akan pindah ke bagian yang lainnya. Maka kita harus melakukan secara serentak berbarengan agar terbakar semuanya dan serangganya terbang keluar daripada area rumpun pisang kita. Nah, cara melakukan proses pengasapan ini sahabat tani, tentu kalau kita memberikan kira-kira di bagian pinggir, ya bisa di bagian pinggir daripada area perkebunan kita, atau juga bisa di bagian tengahnya. Jadi kita buat tempat khusus untuk penampungan sampahnya, sehingga asap ini nanti begitu ditiup angin dia bisa kemana-mana, sehingga bisa merata di area perkebunan kita, sehingga tidak ada serangga-serangga tadi yang tersisa di area kebun pisang kita, sehingga kebun pisang kita pun juga akan menjadi aman. Nah, hal ini sahabat tani kita lakukan ya 2 minggu sekali, atau paling tidak 1 bulan sekali, atau kalau tidak kita bisa juga memantau area persawahan atau kebun yang ada di sekitar kita. Kalau mereka sudah mulai panen, nah kita harus sudah mulai siap-siap. Atau buah seperti jagung, padi, mereka melakukan penyemprotan atau penyemprotan, juga kita sudah harus siap-siap sahabat tani untuk melakukan pembakaran seperti ini. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan pestisida. Di samping itu juga untuk menekan biaya operasional lebih ngirit, namun juga kerjanya cukup efektif sahabat tani. Nah, inilah cara kita mengusir serangga atau hama perantara penyakit pada tanaman pisang. Ya, oke sahabat tani, inilah informasi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini singkat, padat, dan juga gampang untuk dilaksanakannya, sehingga tanaman pisang kita selain sehat, juga kebun kita menjadi bersih sahabat tani. Oke sahabatku semuanya, itu saja untuk hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sukses selalu untuk kita semua.